Tadi disampaikan oleh tarian, tadi sengaja ditampilkan tarian yang abstrak, karena seabstrak itulah COVID-19. Jadi semua dikembalikan pada penikmatnya, dikembalikan kepada yang melihatnya. Apa maksud dari tarian itu? Demikian pula COVID, tergantung penerjemahnya seperti apa. Ada penerjemah dari segi ekonomi, ada penerjemah dari segi kesehatan. Dan saya mengapresiasi Pak Sesmenko dan timnya dari LPM UI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penulisan buku. Dan buku ini memang disusun sebagai catatan terhadap apa yang dilakukan dalam rangka penanganan COVID. Karena sebelum, pada saat kita menangani COVID, tidak ada buku mengenai COVID. Jadi ini semuanya merupakan catatan yang menjadi pembelajaran kepada kita semua dalam kebijakan publik menghadapi krisis yang baru pertama dalam 100 tahun terakhir. Dan banyak negara mengalami hal yang sama dan keluarnya tidak sama. Indonesia hari ini lulus dengan inflasi yang terkendali 5,42, pertumbuhan ekonomi relatif baik 5,72%, dan penanganan COVID yang kasus harian di bawah 5.000. Banyak negara G20 juga bertanya bagaimana kita bisa sukses menangani hal tersebut. Dan tentu ini sebagian nanti ada di dalam buku, kecuali ada beberapa hal yang tidak berani ditulis di buku. Nah itu yang tahu hanya Pak Wamen Kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, Wamen BUMN. Nah sejak awal tentu pemerintah mengeluarkan Perpres 82 mengenai KPCPEN dengan 2 satgas, yaitu penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Nah ini kebijakan Bapak Presiden, gas dan rem. Di sini saya juga menganalogikan tim KPCPEN itu seperti kesebelasan dalam World Cup kemarin. Kita banyak mengganti pemain. Sebagai contoh, pemain penyerang, Ketua Satgas Ekonomi, ditukar menjadi back, menjadi Menteri Kesehatan. Itu Pak BKS, Pak BGS, Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS itu yang dikirim pertama juga ke London untuk negosiasi vaksin, tapi fungsinya sebagai Wamen BUMN, bukan sebagai Menteri Kesehatan. Dan di situ ada loss in translation sehingga kita nggak dapat Pfizer maupun yang lain. Nah kemudian tentu dalam posisinya sebagai posisi back bertahan, ini sama seperti waktu Argentina mengganti Angel Di Maria dengan Marcus Acuña. Jadi saya bilang bagaimana pemain kiri penyerang diganti oleh pemain bertahan. Nah itu sama meragukannya antara Pak Budi Menkes dengan pengganti Angel Di Maria itu. Tapi ternyata memang strategi yang baik. Dan yang paling menarik, pemain tengah ganti 3 kali. Itu kepala BNPB. Itu mulai dari Pak Doni Monardo, Pak Ganing, dan Pak Suharyanto. Karena memang lawannya itu kuat sehingga kita membutuhkan pemain tengah yang napasnya kuat. Dan dampak terhadap pribadinya jelas. Jadi Pak Doni itu waktu di awal rambutnya hitam, begitu menjelang akhir hilang semua itu rambut. Tetapi begitu sudah alumni, lebat lagi. Ini luar biasa dampak daripada COVID. Nah kemudian tentu berbagai pembelajaran bisa kita terima, antara lain kita terpaksa pemerintah mengeluarkan perpu, yaitu anggaran yang fleksibel.
Dan anggaran yang fleksibel ini memudahkan untuk merespons dalam kegiatan, dan tentunya salah satu rumus yang selalu Pak Wamen lakukan yaitu spesialisasi dipotong anggaran. Jadi tidak ada 3 tahun anggaran yang tidak dipotong. Dan kemudian dana yang dikeluarkan melalui KPCPEN itu hampir 1.400 triliun. Jadi kalau 1.400 triliun itu sebuah jumlah yang besar. Nah, kemudian ada keputusan cepat yaitu pelaksanaan vaksinasi. Nah, vaksinasi dengan diterbitkannya Perpres 99 sampai 2020 memungkinkan pemesanan dan pembelian vaksin. Di situ ditulis yang belum mendapatkan izin. Nah, ini juga Bu Penny. Ini bagaimana Indonesia mendapatkan vaksin pertama. Untuk melakukan, untungnya kita melakukan riset di dalam negeri, sehingga riset di dalam negeri lebih cepat daripada riset di negara induknya. Nah, ini akselerasi yang nanti Pak Ateh harus diceritakan juga, karena kalau tidak ada Pak Ateh barang ini nggak masuk. Dan tadi kita lihat Pak Presiden tidak disuntik pada bulan Januari. Ini beberapa hal yang dilakukan, dan ini salah satu adalah dalam kemajuan ilmu kesehatan. Inovasi biasanya makan waktu 5 tahun, dan ini waktu untuk vaksin COVID itu relatif 1 sampai 1,5 tahun. Ini sebuah revolusi yang luar biasa, dan kita alhamdulillah sudah bisa memproduksi vaksin sendiri, Inovac dan Indovac, walaupun keluarnya belakangan. Tapi alhamdulillah akhirnya keluar juga, sehingga kita punya kemampuan dalam negeri. Dengan kemampuan ini kita tentu mempunyai readiness menghadapi pandemi-pandemi ke depan, dengan kemampuan kita mengkonversi mulai dari riset sampai kepada vaksin. Dan terbukti pengadaan vaksin, Indonesia menjadi salah satu yang vaksinasinya terbanyak, lebih dari 440 juta ya Pak PGS. Dan ini terbukti beberapa negara sekarang masih kedodoran. Kita dari Sero surveinya Pak Menteri Kesehatan itu udah hampir 90% relatif kebal, sehingga sampai sekarang tentu untuk Nataru ini relatif mobilitas sudah bisa kembali. Pembelajaran keempat adalah PPKM, penanganan mikro, dan terima kasih Pak Gubernur Kaltim, Gubernur Jawa Barat, karena kita biasanya tiada hari tanpa rapat, dan dalam waktu 2 tahun setiap minggu kita rapat, bahkan hari Sabtu dan hari Minggu, sehingga tentunya evaluasi kesiapan rumah sakit, kesiapan oksigen, kita sempat krisis oksigen, Pak Menperin juga kotak panting, kita sempat membantu India dengan oksigen, dan kita dibantu India oksigen juga. Dan sekarang beberapa alat untuk ventilator overproduction Pak BGS. Sekarang ini saya dikejar sama hampir semua produsen ventilator, kenapa Pak BGS tidak membeli. Nah, itulah, waktu menyerang dia beli, waktu bertahan dia tidak beli Pak. Ini persoalan juga itu. Nah, kemudian tentu kita melihat bahwa apa yang dihasilkan dan dikerjasamakan baik dengan TNI, Polri, lembaga pemerintah, seluruh nakes, tokoh masyarakat, tokoh agama, ini adalah kerjasama dan gotong royong yang luar biasa. Dari buku mungkin yang saya lihat secara summary itu ada lini masa. Jadi lini masa itu yang menjadi milestone, baik itu keputusan maupun regulasi yang dibutuhkan untuk keputusan tersebut. Dan ini adalah kerjasama luar biasa, kerjasama seluruh stakeholder di Republik, dan tentu kredit kepada kita semua, pemerintah, masyarakat, TNI, Polri, dan juga seluruh pemimpin-pemimpin di komunitas masing-masing. Itulah rumus keberhasilan kita yang berbeda dengan yang lain. Di tempat lain tidak ada gotong royong,
di tempat lain tidak ada yang sifatnya mikro, dan nanti Pak Menteri Perindustrian juga bisa menceritakan bagaimana dalam situasi COVID sektor produksi masih bekerja, tentu dengan rumus yongki itu. Jadi akal-akalannya Pak Menperin itu bikin yongki sehingga produksi kita masih bagus, supply chain-nya kita masih jalan, dan itu juga diapresiasi yang menjadi engine ekspor kita yang sampai hari ini terus positif. Demikian, dan semoga buku penanganan COVID dapat menjadi catatan sejarah dan referensi bagi pemerintah, akademisi, masyarakat maupun seluruh komponen bangsa.